Gimana kalau lu suka sama sesuatu, tapi lu dibilang terlalu tua atau telat buat ngelakuin hal itu? Itulah yang terjadi pada Tsukasa dan Inori dari anime Medalis. Tsukasa dan Inori suka sama figure skating, tapi mereka terlalu tua untuk memulai menjadi seorang atlet figure skating. Tsukasa mulai belajar figure skating saat usianya 14 tahun. Inori juga dibilang terlalu tua untuk memulai figure skating karena idealnya kalau pengen jadi atlet figure skating itu harus mulai dari usia 5 tahun. Pada akhirnya Tsukasa memilih menjadi pelatih karena dia ngelihat Inori, seorang anak perempuan yang punya mimpi menjadi atlet figure skating. Tsukasa kayak ngelihat dirinya dulu di Inori. Mulai terlalu tua, gak ada yang ngedukung, dan kurang percaya diri. Tapi Inori punya tekad yang kuat untuk mencapai mimpinya. Dia aja rela nyari cacing buat dikasih ke si resepsionis yang punya burung peliharaan itu supaya dia bisa belajar skating tanpa harus bayar. Itu makanya Tsukasa bertekad untuk membuat Inori jadi atlet figure skating yang hebat. Tapi ada satu tembok besar yang menghalangi mimpi Inori. Tembok besar itu adalah ibunya Inori sendiri. Ya, ibunya Inori terlalu protektif terhadap anaknya. Dia bilang kalau Inori itu terlalu tua, terus bisa aja kena cedera dan berhenti skating. Kata-kata yang ngebuat Inori murung. Tapi ya gue bisa ngerti kenapa ibunya Inori kayak gitu. Dia cuma khawatir aja sebenarnya sama Inori. Ditambah dulu kakaknya Inori juga pernah ngelakuin figure skating, tapi dia cedera dan berhenti. Makanya dia nggak mau ngeliat Inori kayak kakaknya. Tapi setelah ngeliat penampilan Inori di kompetisi, ibunya Inori sadar kalau Inori itu anak yang kuat dan seharusnya dia ngedukung Inori sepenuh hatinya. Jadi ibunya Inori minta maaf ke Inori dan ini adalah adegan paling emosional di anime ini. Gue jamin pasti banyak orang yang relate sama anime ini. Relate adalah salah satu alasan kenapa anime ini bagus dan seru untuk diikuti ceritanya. Struggle dalam menggapai mimpi digambarkan dengan baik dan jelas di anime ini. Begitu juga dengan semangat dan passion yang sangat terasa. Inori yang dikucilkan di sekolahnya cuma punya satu tempat di mana dia bisa mencurahkan semua effort dan energinya. Dan tempat itu adalah arena es. Dia nontonin dan belajar dari video-video atlet figure skating, ngebuat catatan di bukunya, rela ngotorin tangannya buat nyari cacing. Semua itu dia lakuin demi hal yang dia suka, yaitu figure skating. Gue relate banget sih sama Inori. Gue ikut seneng pas dia berhasil ngelakuin gerakan sulit yang dia mau. Gue jadi inget dulu pas gue masih suka belajar breakdance atau breaking. Dan gue akhirnya bisa ngelakuin gerakan sulit yang udah lama banget gue pengen. Itu rasanya seneng banget. Terus Inori yang sedih pas tahu kalau ada orang yang umurnya sama atau lebih muda dari dia tapi lebih jago, itu juga relate sama gue. Rasanya kayak pengen berhenti aja gitu. Maksud gue, coba lihat nih bocah. Masih bocah tapi skillnya udah kayak gini. Gimana gue gak insecure coba? Tapi untungnya Inori punya satu hal yang gue gak punya. Yaitu orang yang selalu ngedorong lu melewati batas lu. Dan orang itu adalah Tsukasa. Sebagai orang yang punya nasib sama kayak Inori, Tsukasa adalah orang yang paling tahu gimana perasaan Inori. Tsukasa ngeliat potensi Inori dan dia nggak mau Inori ngerasain apa yang dia rasain, yaitu kegagalan. Itu makanya Tsukasa berusaha sekuat tenaga buat jadi pelatih yang baik buat Inori. Pacing anime ini juga bagus, menyeimbangkan adegan intens saat kompetisi dan momen-momen santai. Bahkan komedi. Ya, anime ini ada sedikit komedinya. Contohnya adalah pas Inori ngebangunin Tsukasa yang pingsan dengan cara nyiram mukanya Tsukasa pakai air teh. Dan kadang Inori juga punya ekspresi wajah yang lucu. Pokoknya anime ini ceritanya bagus dan emosional. Kalau sejauh ini lu suka sama pembahasan gua, bolehlah di subscribe. Animasi dan visual anime ini juga bagus banget. Gerakan karakternya mulus, pergerakan kameranya juga bagus, dan yang paling penting CGI-nya bagus banget, nyatu sama backgroundnya dan gak kerasa kayak CGI. Ini mungkin salah satu penggunaan CGI terbagus di anime. Bagusnya tuh mirip-mirip lah kayak anime Girls Band Cry.
CGI-nya. Meskipun CGI, tapi karakternya tuh ekspresif banget. Terus detailnya juga keren banget. Contohnya saat karakter di anime ini itu ngelakuin gerakan putaran, lu bisa lihat di bawahnya ada serutan es. Gila, itu detailnya keren banget. Terus visual effect yang ada pas karakter bernama Hikaru di episode 5 itu keren banget sih. Cuma sayang, visual effect itu cuma ada pas Hikaru tampil. Karakter lain tuh nggak ada yang dikasih visual effect kayak gini. Emang ini nggak realistis, tapi menurut gue visual effect kayak gini bakalan lebih ngebuat penampilannya jadi lebih bagus dan ngebuat kita para penonton lebih terkesan. Gue nggak tahu apa-apa sama yang namanya figure skating. Gue cuma pernah main ice skating sekali seumur hidup. Dan itu pun pas gue masih SD. Dan bisa lu tebak, gue payah banget main ice skating. Jangankan buat menarik ya, buat berdiri aja susah. Jadi gue cuma bisa diem di pinggiran sembari pegangan ke besi supaya nggak jatuh. Pengalaman itu ngebuat gue kapok main ice skating. Tapi setelah nonton anime ini, gue jadi pengen buat nyoba main ice skating lagi. Karena gue ngeliat betapa indahnya karakter-karakter di anime ini menari di atas es. Terutama gue paling suka pas Hikaru tampil. Itu cantik banget sih. Tapi penampilan Inori di episode terakhirnya juga nggak kalah cantik. Anime ini dibuat oleh Studio Engi. Studio yang track recordnya biasa-biasa aja. Tapi Studio Engi beneran memasak anime ini. Ngebuat anime ini jadi anime yang bagus banget. Mereka beneran lock in sih. Oh iya, opening anime ini juga bagus. Ditambah lagunya juga enak karena yang ngebawain lagu opening ini adalah penyanyi J-pop favorit gua, yaitu Yonezu Kenshi. Bahkan ada video di mana Yuzuru Hanyu melakukan figure skating dengan diiringi lagu opening Medalist yang dibawain Yonezu Kenshi. Yuzuru Hanyu adalah seorang juara Olimpiade figure skating asal Jepang yang terkenal banget. Lu bisa lihat videonya di channel YouTube-nya Yonezu Kenshi. Dan lu harus lihat sih, soalnya keren banget. Jadi itulah pendapat gue soal anime Medalist. Intinya, anime ini adalah anime yang sangat worth it buat ditonton. Dan kalau lu penasaran sama anime yang ceritanya ketika cinta terhalang biji, klik di sini.